Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Mensyukuri kehidupan kita di dunia ini berarti kita berani berkata cukup dan tidak membiarkan ambisi pribadi kita mengendalikan dan menentukan arah tujuan hidup kita di setiap langkah kehidupan yang kita pilih dalam lembaran kehidupan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan teladan bagi kami melalui pribadi Skolastika. Engkau telah menunjukkan bahwa kesetiaan akan rencanamu membawa sukacita dan kedamaian abadi. Tuhan, kami mohon, berikanlah kami kekuatan untuk berani menjadi murid-Mu dengan setia dan melayani-Mu dengan sukacita dalam semangat kesetiaan dan berani mengatakan cukup demi sebuah kebaikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, Anda, saya, serta kita semua diajak untuk merefleksikan peristiwa yang terjadi, yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian pada hari ini. Kejatuhan manusia diawali karena keinginan atau ambisi untuk menyamai Sang Pencipta. Lihatlah ketika penggoda itu datang, ia menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang begitu logis. Iblis begitu mengenal manusia. Bahkan ia menggunakan keinginan-keinginan manusia, ambisi-ambisi manusia untuk menjauhkan manusia dari Sang Penciptanya. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman. Apakah kita membiarkan keinginan dan ambisi kita menjauhkan diri kita dari Sang Pencipta? Ataukah kita berani mengatakan cukup dan mencoba untuk tetap setia di setiap perjalanan kehidupan kita? Keinginan akan sesuatu adalah sesuatu yang baik jika hal itu ditentukan dan juga diputuskan secara bijaksana, tidak menurut ambisi kita, tidak mengorbankan sesama kita, tetapi senantiasa melihat kebaikan yang berguna untuk sesama maupun untuk diri kita sendiri tanpa harus ada yang dirugikan. Manusia pertama jatuh dalam dosa karena keinginannya ingin seperti Sang Pencipta, tahu mana yang baik dan tahu mana yang tidak baik. Ia tidak berani untuk setia. Ia tidak berani untuk menolak keinginannya, padahal dia tahu itu adalah sesuatu yang melanggar. Begitu pula kita manusia seringkali mengutamakan ambisi dan nafsu kita. Meskipun kita tahu salah, kita membuat alasan-alasan yang begitu logis. Seperti halnya, ya selagi tidak ketahuan tidak masalah. Selagi saya bisa mempertahankan pendapat saya,
Kenapa saya harus mendengarkan yang lain? Selagi saya bisa melakukan apa yang menjadi pemikiran saya, mengapa saya harus mendengarkan yang lain? Padahal segala sesuatu yang baik itu ketika kita mampu mendengar, ketika kita mampu melihat, ketika kita mampu membuat keputusan yang tidak didasarkan pada keinginan dan ambisi pribadi semata, tetapi berdasarkan apa yang baik bagi kehidupan bersama. Iblis begitu pandai memanipulasi. Ia tahu apa yang menjadi kelemahan. Bahkan kita pun bisa berada di jalan iblis dengan cara yang seolah-olah suci, yang seolah-olah benar dan bisa dipertanggungjawabkan, tetapi kita menyembunyikan keinginan dan ambisi kita di balik kekudusan, di balik rencana pelayanan yang semestinya kita lakukan dengan kemurnian hati, tetapi kita justru menutupi apa yang menjadi kekurangan karena ambisi kita yang ingin menguasai, karena ambisi kita yang ingin menyamai, karena ambisi kita yang ingin dianggap paling berarti dan berguna, tetapi membuat kita jauh daripada Tuhan. Lantas untuk apa? Jika demikian, lihatlah, Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang buta dijadikannya melihat, yang bisu dijadikannya berbicara. Pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Kira-kira di dalam perjalanan hidup kita, ketika Anda, saya, serta kita semua dikendalikan oleh ambisi untuk membuktikan diri yang begitu berguna, tetapi bukan untuk kemuliaan Tuhan, sebetulnya kita dibungkam oleh ambisi kita, dan kita pun dijauhkan dari Sang Pencipta. Padahal segala sesuatu itu baik karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang menjadikannya di dalam persiaran hidup kita. Bahkan Tuhan mengutus orang-orang di sekitar kita untuk menolong dan mengarahkan kita, sebagaimana yang dialami oleh si tuli dan si bisu ini. Ia dibantu oleh teman-temannya. Teman-temannya pun meminta kepada Tuhan agar menumpangkan tangannya agar temannya ini menjadi pulih. Tetapi seringkali yang terjadi apa? Ketika ada kesempatan, kita ingin menjadi yang pertama, meskipun harus menghilangkan dan mengorbankan nyawa sesama. Beriman yang tepat dan benar itu bukanlah dengan cara menghabisi nyawa sesama kita, tetapi semakin menghargai dan juga menjadikan dirinya sebagai saksi yang nyata akan kasih Allah. Beranikah kita untuk berkata cukup? Beranikah kita untuk menolak ambisi yang menjauhkan diri kita daripada Tuhan? Meskipun seringkali ambisi itu membuat kita terkenal. Semoga kita tidak dikendalikan oleh ambisi yang tak berguna, tetapi kita senantiasa setia pada rencananya yang sungguh istimewa di dalam hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Hidup bukanlah sekedar membuktikan apakah kita ini hebat, apakah kita ini berperan, apakah kita ini terkenal. Karena hidup yang terpenting adalah pemaknaan dari setiap lembaran kehidupan kita di dalam bingkai kesetiaan, kerendahan hati, dan
kesederhanaan tanpa harus menjauhi Dia yang menciptakan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.